Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Allah perjumpakan kita kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Dan di malam ini, setelah terbenamnya matahari, maka masuklah tanggal 25 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 2022 Masehi. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak berapa lama lagi, 3 bulan lebih sedikit lagi insyaAllah kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh terdahulu. Bulan yang apabila kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka betullah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umur mereka hingga bulan Ramadan. Sehingga di Ramadan tersebut mereka bukan melatih ibadah. Mereka bukan melatih ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi mereka panen ibadah. Karena mereka melatih di bulan-bulan selain Ramadan. Seperti di bulan Rajab, mereka telah mulai melatih diri mereka, jiwa mereka. Sya'ban, demikian juga. Dan di bulan Ramadan, mereka hanyut jiwanya dalam banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan itu. Dan bahkan sebagian ulama majlisnya libur. Di bulan Ramadan majlisnya libur, kitab-kitabnya ditutup. Dan mereka cuma membaca Al-Quranul Karim. Sampai berkali-kali khatam. Itulah bulan Ramadan. Dan setelah 6 bulan berikutnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh terdahulu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Dan kita
Karena keimanan kita terbayangkan bagaimana hausnya, laparnya di siang hari bulan Ramadan, dan bagaimana capeknya sholat tarawih, qiyamul lail di malamnya, dengan kondisi perut yang penuh, apalagi di masjid-masjid yang bacaannya 1 juz 1 malam. Itu terasa sudah ketakutan untuk menghadapi bulan Ramadan. Berbeda, sungguh sangat jauh berbeda penyambutan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dengan kita yang hidup di zaman ini. Entah bagaimana di generasi-generasi yang akan datang. Dan kalau kita perhatikan di pasar, itu rata-rata mereka tetap sebagian walaupun ditutup pakai kain, tetapi mereka tetap menyediakan orang-orang makan siang di bulan Ramadan. Itu kita saksikan apabila kita ke pasar-pasar, padahal yang berjualan orang-orang Islam, orang Muslim, saudara kita. Dan begitu juga yang makan di situ juga orang-orang yang beragama Islam. Dan memang untuk puasa yang diseru itu bukan orang-orang Islam, tetapi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, Allahumma ballighna Ramadan, menyampaikan umur kita hingga Ramadan, dan Allah memberikan kita taufik, kekuatan agar bisa mengisi ibadah-ibadah, mengoptimalkan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berkumpul di majlis ini adalah kalau kita boleh mengistilahkan istilah kita, ini bukan istilah syar'i, cuman istilah kita saja. Kita melakukan duduk-duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih afterlife cup. Afterlife cup bukan World Cup. World Cup itu ambillah sama orang-orang itu, tetapi kita ingin menggapai afterlife cup. Akhirat, piala akhirat. Jadi kita ingin kemenangan di akhirat. Tentu di dunia kita juga ingin menang, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akan tetapi kemenangan di akhirat itu lebih besar. Karena dunia ini tidaklah ada harganya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap dunia ini hanya seperti bangkai kambing yang itu pun cacat. Ditawarkan kepada para sahabat pun tidak mau menerimanya, tidak menyukai bangkai kambing yang cacat. Dan Nabi mengumpamakan dunia seperti seekor bangkai kambing tersebut. Tidak ada harganya dan tidak ada yang bisa dibangga-banggakan. Semuanya titipan. Apa yang kita banggakan dengan harta kita, apa yang bisa kita banggakan dengan pangkat kita, apa yang kita bisa banggakan dengan kedudukan kita yang segala macamnya, semuanya ketika sakaratul maut kita meninggalkannya, semuanya kita tinggalkan. Yang menemani cuma amal soleh kita. Amal soleh kita yang menemani kita hingga berjumpa di yaumil mahsyar, dihisab amalan-amalan kita di dunia. Dan kajian kita ini untuk mengingat itu. Kita sering ulang-ulang agar kita tahu bagaimana posisi kita di akhirat kelak. Agar kita berusaha bagaimana kita bisa bahagia selama-lamanya. Yaitu kesenangan yang abadi. Kesenangan yang khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Surga. Atau di tempat yang kedua, seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka yang azabnya pedih, apinya menyala-nyala. Masyiral muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini
di pelajaran kita matan hadis Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-21. Sebelum kita menjelaskan secara ringkas poin-poin yang penting, faedah yang bisa kita ambil dari petikan-petikan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, untuk itu kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakan matanya. Tafadhol. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-21. Iman dan istiqamah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Itulah hadis yang ke-21 yang terdapat pada matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz kita tadi, bahwa hadis ini berkenaan dengan iman dan istiqomah. Hadis berasal dari sahabat yang mulia, An Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Jadi ini adalah kunyahnya, Abi Amrin. Dan ada sebagian yang mengatakan kunyah beliau Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, meridainya. Qal, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Jadi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli, katakanlah kepadaku, fil Islam, di dalam Islam ini, dalam ajaran yang mulia ini, qaulan, sesuatu ucapan, ungkapan, kalimat, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana ungkapan itu, perkataan itu tidak aku tanyakan kepada seseorang selain engkau. Jadi cukup kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tentang wasiat tersebut, tentang ungkapan tersebut. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabul Iman, di Kitabul Iman. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj syarah dari Sahih Muslim itu dijelaskan lebih panjang tentang hadis ini di Kitabul Iman. Namun di malam yang berbahagia ini kita mengambil poin-poin faedah yang tentunya tidak sepanjang syarah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sebelum kita memulainya, kita berkenalan dulu dengan sahabat yang mulia Abu Amr. Abu Amr atau Abu Amrah, sebagian lain mengatakan kunyahnya seperti itu, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi adalah sukunya, kabilahnya. Beliau berasal dari Taif. Taif adalah sebuah kota yang jaraknya dengan kota Mekah sekitar 80 km. Sekitar 80 km kalau kita berjalan dari Mekah, misalnya city tour bagi jamaah haji atau umrah, itu sekitar 2 jam lebih kurang. Tergantung kecepatan dari sopirnya. Lebih kurang 2 jam. Itu daerah pegunungan. Sejuk, dingin. Di sana banyak buah-buahan. Dan biasanya jamaah dibawa ke istana parfum. Orang-orang menjual parfum, pabrik parfum, biasanya jemaah dibawa ke situ. Dan ke
pasar buah. Buah-buah yang segar biasanya jamaah dibawa oleh pihak travel untuk berkunjung ke situ, untuk city tour, ziarah. Kemudian ke Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Ibnu Abbas ada di kota Taif. Kemudian biasanya kalau ada waktu sempat ada panorama yang ada kereta gantungnya, itu di Taif. Bayar sekitar, lupa berapa rial itu, ratusan rial juga, nggak ingat kita. Begitu juga dengan pemandangan view, karena ada lembahnya di atas pegunungan, biasanya ada onta atau kuda yang bisa dinaiki dengan membayar sekian puluh rial. Itu mengenai kota Taif yang sejuk. Dan sahabat yang mulia ini, Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdillah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sebagai utusan untuk belajar agama, dan beliau radhiyallahu anhu pernah ditugaskan untuk urusan zakat di Taif, dan pernah juga bertugas sebagai pemimpin di kota tersebut. Kalau kita kabupaten bupati, seperti bupati. Lebih kurang seperti itu. Itulah sedikit mengenai sahabat yang mulia ini yang meriwayatkan hadis ini. Dan beliau, seandainya kita tidak mempelajari hadis ini, kita mungkin tidak mengetahui beliau. Seperti yang sebelumnya, Tammam Ad-Dari, kita tidak mengetahui namanya kalau kita tidak membacakan hadis-hadis di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita juga tidak mengenal nama Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Kita juga tidak akan mengenal nama beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan melewati pelajaran ini, kita bisa mengetahui sedikit dari biografi para sahabat, orang-orang mulia yang telah dididik, ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dijelaskan oleh ulama di biografinya, cuma 5 hadis beliau meriwayatkan. Salah satunya hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim ini dan yang kita bahas di Matan Arba'in An-Nawawiyah. Mengenai kapan lahirnya dan kapan wafatnya, penulis biografinya tidak mencantumkan. Mungkin tidak mendapat riwayat atau berita dari tentang kapan lahirnya dan kapan wafatnya. Yang penting dialah sahabat yang dari Bani Thaqif, dari Taif, yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya utusan-utusan itu tidak lama, 18 hari, seperti sahabat-sahabat yang muda-muda. Wail bin Hajar itu tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang meriwayatkan hadis menggerak-gerakkan jari itu dari beliau. Itu makanya sebagian ulama menganggap bahwa menggerakkan jari itu sad, yaitu ganjil, karena cuma beliau yang meriwayatkan. Akan tetapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala meneliti hadis itu derajatnya hasan, sehingga itu adalah ziyadah, tambahan yang boleh diamalkan. Sementara sebagian ulama itu tidak istilahnya tidak kuat nasnya. Wallahu ta'ala alam, mana yang kita cenderung untuk melakukannya, tafadhol. Seperti bingungnya jamaah ikhwan atau akhwat di kota kita di Pekanbaru, karena ada sebagian dan ahli ilmu, alhamdulillah, menurut penelitian takhrij hadis beliau hafizallahu ta'ala, yang mengatakan bahwa tidak ada sunnah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, karena sanadnya dhaif. Begitu juga dengan tidak adanya salat sunat suruh. Dan sebagian-sebagian yang dianggap dhaif, dengan penelitian beliau, Allah Ta'ala alam, mana yang kita cenderung hati kita, apakah kita mengikut takhrijnya syekh ini, atau takhrij ulama-ulama terdahulu, atau takhrij syekh yang sekarang berada di kota ini, tafadhal, tidak masalah. Selagi itu ilmiah, penelitian, dan ada hujahnya, bukti-bukti dari takhrijnya, tafadhal. Tafadhal, tidak masalah. Dan itu tidak merenggankan kita terhadap
ikhwan yang lainnya. Misalnya ada ikhwan yang jangan kita remehkan, oh, tidak ada, itu hadisnya dhaif, jangan amalkan. Mungkin dia berkeyakinan seperti, dan tidak selesai juga masalah kunut subuh, sampai sekarang tidak selesai juga karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menganggap hadis itu sah. Hadis itu sah. Jadi masalah-masalah fikih, masalah seperti ini, maka diminta bagi kita untuk kelapangan dada kita. Jangan sampai kita dengan saudara-saudari kita tidak tergusapa, bermusuhan dan segala macam, dan di sini diminta kelapangan dada. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qatadah rahimallahu taala, barang siapa di dalam mempelajari fikih tidak mencium perbedaan, maka dia belum masuk ke ranah fikih. Jadi kalau sudah belajar fikih kita, fikih ibadah, maka biasa terdapat perbedaan ulama. Ada ulama yang melemahkan, ada pendapat yang kuat atau istilah yang rajih, itu biasa. Itu biasa. Itu makanya dijelaskan fikih itu luas, akan tetapi dada kita yang sempit. Dada kita yang sempit sehingga kita tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Beda dengan masalah akidah. Kalau akidah itu tidak ada tawar-menawarnya. Karena akidah itu tetap cukup dalilnya Al-Quran dan hadis yang sahih, tok. Tidak ada yang lainnya. Tapi kalau masalah fikih, masih ada qiyas, masih ada ijma', atau sebagian mengambil perbuatan penduduk Madinah atau segala macamnya. Itu di masalah fikih, itu biasa, dan apabila kita mempelajari, terus belajar, maka hati kita terbuka dengan Islam ini lapang, sehingga enak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita nikmati ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lalu Imam Muslim, dan jelas Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, sahibus sahih, salah satu ulama hadis yang memiliki kitab sahih. Selain Sahih Bukhari, juga ada Sahih Muslim. Dan sebenarnya bukan mereka berdua saja yang menulis kitab Sahih. Ada ulama-ulama yang lain seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, atau yang dibilang kategori Sahih Mustadrak Al-Hakim, karena mereka mengambil syarat dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diteliti, yang menurut penelitiannya bahwa ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan dalam sahih mereka berdua, maka dimasukkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Begitu juga dengan ulama di dekat zaman kita ini, ada silsilah al-hadis sahihah. Maka banyak sekali kitab-kitab sahih, akan tetapi sepakat para ulama seluruh dunia dari zaman sampai zaman kita sekarang, dan mungkin bahkan sampai akhir zaman, bahwa di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah tidak ragu lagi kita untuk mengamalkannya. Ini qultu ya Rasulullah. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'aluka anhu hadan ghairak. Ini menandakan bahwa semangatnya sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Salah satu metode dalam belajar adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Selain kita mendengar, membaca, juga dengan bertanya. Salah satu mendapatkan ilmu dalam agama kita. Dan ini bukan sahabat ini saja yang semangat dalam belajar, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata semua sahabat itu tamak akan kebaikan. Apa ya dullani ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah amalan yang akan mendekatkan kami memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami kepada neraka. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Begitu juga dengan sahabat yang ketika orang bertanya dengan kebaikan, dia bertanya dengan keburukan. Dengan keburukan karena dia takut, sahabat ini takut akan terjerumus terhadap
keburukan tersebut. Kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman ketika yas'alun nas manusia bertanya tentang al khair, tentang kebaikan, akan tetapi aku bertanya tentang syarr, tentang keburukan. Tujuannya bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tetapi agar terhindar dari keburukan tersebut. Pertanyaan dan dia langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memilih yang lainnya, karena memang ketika itu semua apapun kejadian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senikmat-nikmatnya kehidupan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada permasalahan mereka adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada permasalahan mereka meminta solusinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril pun masih ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat ini, untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yas'alunaka 'anil khamri, yas'alunaka 'anil haid, yas'alunaka an syahrul haram dan yang segala macamnya, maka turunlah wahyu jawaban yang ditanyakan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Perhatikan apa istilah kita sebelumnya, jawami'ul kalim. Ungkapan yang pendek, ringkas, tetapi mengandung makna yang luas. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapannya. Al-Qur'anul Karim seperti itu juga. Al-Qur'anul Karim apabila kita lihat terjemahannya, surat Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, An-Nas dan segala macamnya, mudah kita memahaminya. Karena Al-Qur'anul Karim ini akan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Jadi Al-Qur'an ini untuk seluruh manusia, bukan untuk profesor, bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai, tetapi seluruh manusia. Sehingga apabila seseorang mempelajarinya, membaca terjemahnya atau tafsirnya, mudah memahaminya. Dan sebagian kecilnya lagi itu dipahami oleh ahli ilmu. Itu makanya ada ulama tafsir. Dan sebagian kecil yang hanya Allah mengetahuinya. Seperti di awal-awal surat Alif Lam Mim, kan biasanya terjemahannya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Itu sebagian kecil cuman. Adapun sebagian besarnya bisa diketahui oleh orang-orang yang tidak sekolah pun bisa, orang tidak membaca pun bisa untuk memahaminya. Itulah mukjizat dari Al-Qur'anul Karim yang apabila dipelajari maka bisa diambil tadabbur, pelajaran-pelajaran hukum-hukum di dalamnya. Dan itulah tujuan Al-Qur'an itu diturunkan, bukan sekedar dibaca saja atau diperbaiki tilawahnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, makhrajnya, sifatul hurufnya, akan tetapi dipelajari hukum-hukumnya untuk diamalkan, dan apabila itu dilarang maka ditinggalkan. Itulah fungsi dari Al-Qur'anul Karim, dan itu adalah fungsi terbesar sebagaimana kata ulama terdahulu di zaman dahulu, itu di zaman dahulu juga yang ketika itu ilmu itu dihargai. Kami menjumpai Al-Qur'an itu ibadahnya itu dalam pengamalan. Akan datang suatu zaman bahwa Al-Qur'an itu ibadahnya cuman bacaan. Dan ini kita saksikan. Jangankan kaum muslimin yang lain, kita pun sendiri terkadang cuman cukup membacanya saja. Ada targetnya. Ada kalau dapat sekian juz sehari, cuman membacanya saja. Dan mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi, bisa membaca apa maksud dari ayat. Adapun kajiannya, alhamdulillah ada kajian Kamis malam tentang tafsir di Masjid Raudatul Jannah di Kamis, setiap Kamis. Dan insyaallah itu kajian itu untuk sementara libur. Nanti setelah anak-anak masuk sekolah akan
akan dimulai kembali insyaallah. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat yang mana sahabat ini tidak bertanya kepada yang lainnya. Iman, yang pertama iman, kita telah menyinggung iman di pelajaran kita sebelumnya di hadis Jibril. Akhbirni anil iman. Lalu Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Di sini disebutkan amantu billah karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pokok, yang akan mengikuti iman kepada malaikat, kitab suci, kepada nabi, hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Apabila telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rukun iman yang lainnya akan menyertainya. Karena pokok dari amalan hati adalah keimanan dan tauhid. Iman dan tauhid adalah pokok dari amalan hati. Dan apabila itu telah kuat dalam hati, maka yang semuanya akan menyertai. Semuanya akan menyertai. Dan definisi iman telah kita sebutkan juga. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat definisi iman? Yaitu membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Dan ada juga kita tambahkan bahwa dia akan bertambah apabila taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkurang apabila taat kepada syaitan, terjerumus kepada bujuk rayu syaitan, waswas syaitan, maka dia akan berkurang. Dan bahkan iman itu bisa hilang sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Tidaklah beriman orang mencuri ketika dia mencuri. Ketika dia melakukan maksiat tersebut, keimanan hilang darinya. Karena dia melakukan itu, berarti dia ketika saat itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjerumus. Akan tetapi bagi orang yang bersyahadat, itu siapa tahu dia masih sholat, masih yang lainnya mengamalkan ketaatan, maka tidak boleh dihukumi. Itulah pertengahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kelompok yang lain pelaku dosa besar maka dihukumi kafir. Ahlussunnah kufrun biduna kufrin. Kufur, dia melakukan kufur tetapi kufurnya itu tidak menyebabkan dia batal syahadatnya, kecuali itu dosa-dosa besar seperti syirkun akbar yang akan membatalkan keislaman. Dan ini tentang syirkun akbar, syirkun asghar, tentang kufur telah kita singgung di pelajaran kita di Al-Usulus Salasah. Bagaimana bahayanya dosa syirik ini, alhamdulillah, semoga ini dasar bagi kita, usul pokok yang modal bagi kita untuk mengokohkan keimanan kita. Kemudian tentang istiqomah. Jadi untuk iman kita mungkin sudah mengetahuinya. Adapun tentang istiqomah, definisi dari istiqomah awal pertama, dan ini dijelaskan oleh Abu Bakar, dinukilkan oleh Ibnu Rajab Ambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya yaitu orang yang istiqomah itu yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti ahlu tauhid. Begitu juga dengan fawaid al-qawaid wal faid. Wal faid dijelaskan tentang bagaimana orang yang istiqomah seperti Ibnu Katsir, yaitu orang yang ikhlas, akhlasul amalu lillah, orang yang ikhlas beramal kepada Allah. Dan beliau juga membawakan tentang definisi yang lain seperti dinukilkan definisi dari Qadi bin Iyad, Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya, ai istiqamu ala ada'a faraidah, yaitu istiqamah orang yang senantiasa di dalam amalan-amalan fardu. Dan begitu juga Umar bin Khattab, dan ini banyak dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Dijelaskan pendapat-pendapat ulama, definisi dari para ulama, definisi dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan segala macamnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu madaris, yaitu mendaki, naik Madarijus Salikin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menjelaskan
ayat Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Madarijus Salikin. Dan ini kitab yang sangat bermanfaat bagaimana seseorang bisa untuk mendaki, maksudnya meningkatkan keimanan dia seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ayat yang paling pokok, tauhid, ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Dan inilah inti dari surah Al-Fatihah dan seluruh surah dalam Al-Quran. Dan ini yang paling inti bagaimana tujuan manusia itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan pokok diciptakannya manusia. Adapun dijelaskan di sini bahwa istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dan tidak menyimpang ke kanan atau yang ke kiri. Jadi yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan ini mencakup semua ketaatan zahir dan batin. Mencakup seluruhnya. Dan mencakup juga seluruh larangan. Dan ini adalah wasiat yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas, akan tetapi mencakup semua perkara agama. Mencakup semua perkara agama. Adapun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim tentang istiqamah, kita diperintahkan istiqamah. Ada beberapa ayat mengenai istiqamah seperti di dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu ayat yang serupa juga terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13 juga mirip senada dengan itu, akan tetapi sedikit agak pendek. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka mereka adalah orang yang tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Sama juga dengan ayat di sebelumnya Fussilat, akan tetapi ditambah wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka beri kabar gembiralah surga yang telah disediakan kepada mereka. Lalu apa itu keutamaan dari istiqamah? Keutamaan di dunia ada keutamaan di dunia. Salah satunya keutamaannya sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Jin ayat 16, wa alla istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam surah Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya seandainya mereka istiqomah di atas jalan yang lurus, maka akan kami beri mereka dengan air minum ghadaqa. Apa itu terjemahan di dalam apanya? Yang pasnya lah. Air minum yang menghilangkan dahaga. Apa itu? Ayat 18. Supaya pas terjemahan. Kalau terjemahan kita nanti salah terjemahan nanti. Iya. Wala istaqamu. Oh ya, 16. Air yang cukup. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa ini adalah air yang cukup. Ini menunjukkan akan diluaskan rezekinya. Akan diluaskan rezeki bagi orang yang istiqamah, akan diluaskan rezekinya. Bagaimana kita khawatir dengan rezeki? Terkadang kita khawatir dengan rezeki, memikirkan mau libur, setelah libur sekolah seperti saat ini, nanti biaya sekolah anak ini masuknya segala macam. Semua kita pikirkan. Apa yang kita khawatirkan? Orang yang tidak menyembah Allah saja Allah beri rezeki. Allah berikan mereka keluasan harta. Dialah orang-orang itu Allah berikan. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri
akan tetapi Allah menguji kita, mungkin kita diuji dengan kesempitan rezeki supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih kuat meminta, tergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita musibah agar kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang itu Allah berikan mereka istilahnya dengan istidraj, Allah berikan mereka kemewahan-kemewahan dan nanti itu adalah mempertinggi tempat jatuh mereka. Nanti di akhirat mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat hina dina. Jadi diberikan kesenangan-kesenangan sehingga diistidraj namanya, diulur-ulur, akhirnya mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak beriman sama sekali, akan tetapi di akhirat dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Adapun di akhirat kelak, seperti di setelah ayat nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, setelah ayat itu nuzulam min ghafurir rahim. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa itu ketika sakaratul maut malaikat mendatangi untuk memberi kabar gembira tentang bagaimana orang-orang yang akan ditinggalkan harta bendanya nanti telah diberi kabar gembira, sehingga ketika sakaratul maut dia tidak khawatir lagi, tidak bersedih lagi, dan begitu juga di kuburnya, begitu juga dibangkitkan di yaumil mahsyar, ketika dihisab, ketika melewati sirat, dan ketika memasuki surga bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka nerakalah tempat kembali baginya. Dan istiqomah ini adalah jalan untuk siratal mustaqim, jalan untuk siratal mustaqim. Yang istiqomah yang pertama itu adalah hati. Yaitu istiqomah seperti ini, keimanan, tauhid, menjauhi kesyirikan yang paling besar, istiqomahnya hati. Hadis yang pernah kita bahas, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis ke-6, kalau tidak salah hadis ke-6 di Matan Arba'in An-Nawawiyah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Iza salaha salahat jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging itu buruk, rusak, maka rusaklah semua jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb, adalah hati. Ini pentingnya istiqomah hati. Dan yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya istiqomahnya lisan. Mengenai lisan ini telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana orang menjaga lisannya. Karena tidak akan istiqomah hati sebelum istiqomahnya lisan. Dan tidak akan istiqomah semuanya. Hati ini rajanya. Hati rajanya. Dan apabila dia tidak istiqomah hati ini, maka anggota badan pun juga tidak istiqomah. Tidak akan bisa menuruti perintah hati. Karena semuanya tentara dari hati. Hati rajanya akan diperintah oleh hati. Taatlah kata hati. Maka anggota badan pun taat. Mencurilah, maka mencuri juga. Itu yang menggerakkan hati. Itu makanya hati-hati dengan menjaga hati ini. Karena hati itulah yang akan diserang oleh musuh kita. Musuh seluruh Bani Adam. Hati itu yang akan diserang oleh syaitan. Iblis laknatullah alaihi. Yang akan menyesatkan kita dari jalan istiqomah. Dari jalan istiqomah. Dan di sini dijelaskan oleh mu'alif bahwa kenapa disebutkan diantaranya bagaimana kita supaya menjaga lisan ini, diingatkan kembali padahal telah kita bahas di sebelumnya. Bayangkan berapa tentang keimanan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, berkatalah baik auliyasmun, atau diam, atau fakrim daifah, yaitu memuliakan tamu, fakrim jarrah, memuliakan tetangganya bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana orang beriman yang sebelum-sebelumnya tetap dibahas tentang korelasi keimanan, takdir dan seluruhnya sampai di sini dengan agar kita diperintahkan beriman di hadis yang ke-21 agar beriman dan istiqomah dengan keimanan tersebut. Lalu dijelaskan kita tentang bagaimana ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tentang lisan menjaganya. Lalu dalam surah yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Belum. Sudah. Dan begitu
dan diingatkan, dan kita pernah singgung di majelis kita ini bahwasanya seseorang, kata sahabat itu Suhail, siapa yang bisa menjaga bagiku di antara dua janggutnya dan di antara dua kakinya, pahanya, maka Nabi menjamin baginya surga. Baginya surga. Sebenarnya pembahasannya masih ada, tetapi dengan istiqomah tadi, bagaimana yang kita tengahkan istiqomah agar kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun diperintah istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirtu wa man taba maka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Bahwa Nabi SAW diperintah juga untuk istiqomah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai surat Hud ini Nabi SAW beruban. Nabi SAW beruban sehingga ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi beruban? Karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Amma yatasalun, ya iza syamsu kuwirat, yang lain-lainnya dalam surah di juz 30 itu yang membuat Nabi SAW beruban ketakutan. Dan untuk itu kita harus takut. Apakah kita bisa istiqomah di atas Islam sampai akhir hayat kita? Ketika malaikat datang, apakah bisa kita istiqomah atau tidak? Kita harus takut tentang ini, dan ini kita upayakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan hati kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Dan itulah pelajaran yang bisa kita bahas, bagaimana kesimpulannya tentang semangatnya sahabat Nabi SAW tentang ilmu, bertanya, dan bagaimana perintah beriman dan istiqomah dan senantiasa melazimkan sampai akhir hayat, dan bagaimana ini adalah kalimat yang singkat, padat, akan tetapi mengandung makna yang luas. Amantu billah tsumma istaqim, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sampai hari akhir hayat kita, dan sehingga kita di akhirat menjadi orang yang selalu mendapat kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.